Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi logika dan algoritma komputer dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Logika adalah kemampuan berpikir seorang manusia dengan akal suatu permasalahan yang dapat menghasilkan sebuah kebenaran. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik disebut sebagai pribadi yang cerdas. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin tidak. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos. Logos berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Algoritma berasal dari nama ilmuwan Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi yang menulis buku berjudul Al-Jabar wal Muqabbalah. Adalah nama asal dari algoritma. Kata Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoritm, yang kemudian lambat laun menjadi algoritm, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma menurut para ahli yaitu urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kesimpulan, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Contoh, di bawah ini kalian bisa melihat contoh, yaitu satu gelas yang berisi teh dan gelas lainnya berisi kopi. Bagaimana cara kita memindah isi gelas tersebut? 1. Siapkan gelas cadangan C. Tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C. Tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A. Yang terakhir, tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Ciri-ciri algoritma. Finiteness. Algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Definiteness. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Input. Algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan. Output. Algoritma mempunyai 0 atau lebih hasil keluaran. Effectiveness. Algoritma harus efektif. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Sifat algoritma. Tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Tidak bertergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang terakhir, algoritma dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Struktur dasar algoritma. 1. Runtunan. Sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yakni sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari suatu algoritma. Sebagai contoh, perhatikan operasi aritmatika berikut ini. Lalu, perhatikan lagi bila urutan aksinya dirubah, maka hasilnya akan berubah. Contoh lain dari sequence adalah penukaran dua bilangan bulat, seperti penukaran gelas berisi teh dan berisi kopi pada bagian yang awal. Nomor 2, pemilihan atau selection. Kadangkala terdapat suatu kejadian yang baru akan dikerjakan jika suatu kondisi tertentu telah terpenuhi. Satu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Sebaliknya, apabila salah, maka instruksi tidak akan dilaksanakan. Contoh, bila kalian ingin memasukkan bilangan genap atau bilangan ganjil, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah nomor 1, masukkan bilangan sebagai sebuah bilangan bulat. Bagi bilangan dengan angka 2, simpan nilai sisa pembagian dalam variabel sisa. Jika nilai sisa sama dengan 0, maka tampilkan genap ke layar. Jika nilai sisa tidak sama dengan 0, maka tampilkan ganjil ke layar. Nomor 3, pengulangan. Pengulangan merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Berikut adalah contohnya.
Jika kalian sudah membaca dan bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.